とうまくやらねえとうざがられちゃうんじゃね。気持ち悪い。いいやつぶってんじゃねえよ。気持ち悪い。頑張って。何？Hai Sobat Tarsiktin, balik lagi bersama Mimin di sini. Pada video kali ini kita akan rekap film berjudul A Silent Voice. Nah, gimana keseruan ceritanya? Yuk langsung saja kita tonton videonya. Pada awal film, di sebuah kelas sekolah dasar, seorang guru memperkenalkan seorang murid pindahan yang bernama Shoko Nishimiya. Nishimiya ini seorang murid perempuan tunarungu, yang artinya ia tidak bisa mendengar. Perpindahan ke sekolah tersebut ternyata tidak disambut baik oleh teman-temannya. Saat pulang sekolah, Nishimiya ini mengajak Soyo Ishida berteman. Namun di saat itulah pertama kalinya Nishimiya mendapatkan perlakuan kasar. Nishimiya-san. Pada minggu kedua Nishimiya di sekolah baru, lagi-lagi ia mendapatkan bulian dari teman-teman kelasnya. Salah satunya dari Uno, Ishida, dan Shimada. Mereka mengambil secara paksa alat dengar milik Nishimiya hingga membuatnya terluka. Mendapatkan perlakuan tersebut, Nishimiya tidak marah. Bahkan ia menemui Ishida untuk meminta maaf dan mengajaknya berteman. Namun di sana Ishida malah marah dan membuang buku milik Nishimiya. Beberapa minggu kemudian, kepala sekolah mendapat kabar jika Nishimiya mendapatkan perlakuan buruk oleh teman-temannya. Selama 5 bulan, 8 alat dengar Nishimiya dirusak. Di saat itulah kenakalan Ishida ini diketahui. Namun Uno, Kawai, dan Shimada tidak mengakuinya. Shimada, Ueno to Kawai ga. Hah? Mengetahui perbuatan anaknya di sekolah, ibu Ishida ini menemui orang tua Nishimiya untuk melakukan ganti rugi dan meminta maaf. Namun pada keesokan harinya, Ishida ini kembali berkelahi dengan Nishimiya, di mana di perkelahian itu membuat Nishimiya harus pindah sekolah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Ishida ini ternyata belajar bahasa isyarat dan selalu mencari Nishimiya, yang pada akhirnya mereka ini bisa bertemu di sekolah menengah atas. Di sana, Ishida ini ingin meminta maaf dan mengembalikan buku milik Nishimiya yang sempat dihilangkannya. Nishimiya! Setelah mereka lulus SD, ternyata kehidupan Ishida ini berputar 360 derajat. Ia dijauhi dan dibully oleh teman-temannya, bahkan teman dekatnya sendiri, termasuk Shimada, Kawai, dan Uno. Kehidupan Ishida kini selalu menyendiri di sekolah. Pada suatu hari, Ishida menolong teman kelasnya yang sepedanya hendak diambil oleh kakak kelas. Di sana, ia menyerahkan sepeda miliknya demi untuk melindungi teman kelasnya ini. Nah, disinilah awal mula Ishida mulai mempunyai teman lagi yang bernama Nagatsuka. Setiap hari, Ishida ini selalu berusaha untuk bertemu dengan Nishimiya, walaupun sering digagalkan oleh adik perempuan Nishimiya yang bernama Yuzuru. Namun tidak untuk kali ini, karena ia dibantu oleh Nagatsuka, dan akhirnya ia bisa bertemu dengan Nishimiya. Pada pertemuan itu, Ishida sangat senang sekali dan ia ingin berteman baik dengan Nishimiya.
Ketika mereka sedang memberi makan ikan koi, tiba-tiba Ishida tidak sengaja menjatuhkan buku milik Nishimiya lagi, yang membuat mereka harus terjun untuk mengambilnya. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Yuzuru. Ia mengupload foto Ishida yang sedang melompat ke kolam hingga viral. 西見石田君が川に Beberapa waktu kemudian, ketika Ishida sedang menjemput adiknya bermain, ia tak sengaja bertemu dengan Yuzuru yang sedang kabur dari rumah. Dari pertemuan itulah, Ishida dan Yuzuru menjadi teman baik. Namun, ibu Nishimiya melarang mereka untuk berteman. お前さなんで家で自分に刺せよ。一本しかね。お母さんそんなこと付き合っちゃダメよ。しょ Lanjut pada keesokan harinya, Ishida bertemu dengan Nishimiya. Di saat itu, Nishimiya ingin bertemu dengan teman-teman SD-nya. Ia ingin membangun pertemanan kembali dan meminta maaf atas kekacauan yang pernah terjadi di pertemanan Ishida. Perlahan-lahan mereka menemui satu persatu teman mereka. Ada Sahara yang terlihat cukup gembira atas kedatangan Nishimiya, namun tidak dengan Uno yang sampai saat ini masih kesal dan membenci Nishimiya. 昔みたい。久しぶり。元気だった？ Beberapa hari setelahnya, mereka kembali bertemu di taman hiburan bersama teman-teman lamanya. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menyatukan pertemanan mereka kembali. Namun ternyata, pertemuan tersebut membuat kondisi semakin memburuk. Bahkan Uno kembali membuli Nishimiya dan menyalahkannya atas kekacauan di pertemanan mereka. Untungnya, Suzuru berhasil merekam perbuatan Uno tersebut, sehingga bisa diketahui oleh Ishida. 西宮さんがいなければみんなミヤさん、私と観覧車乗ろう。あのね、私。 Lanjut lagi pada keesokan harinya, di atas jembatan koi, Ishida bertemu dengan Uno, Sahara, Kawai, dan teman-teman lainnya. Di sana, Uno, Kawai, dan Sahara saling menyalahkan atas tindakan yang pernah mereka lakukan. Sampai pada akhirnya, Ishida ini merasa kesal dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti teman-temannya tersebut, termasuk Nagatsuka. 俺が下逃げて後悔すんだろ弱虫だって俺のことをよく知りもしないくせに味方とか言って来なきゃよかったな。 Libur musim panas pun tiba. Ishida dan Nishimiya berlibur bersama. Bahkan Ishida diajak ke rumah Nishimiya untuk membuat kue ulang tahun ibunya. Di atas kebahagiaan tersebut, Nishimiya merasa sedikit bersalah atas kejadian di jembatan koi yang membuat teman-teman Ishida pergi. Rasa bersalah tersebut membuat Nishimiya berniat untuk bundir. Namun celakanya, Ishida yang hendak menolong malah terjatuh. るよでも西宮なんで西宮 Atas kejadian tersebut, Suzuru dan ibunya meminta maaf pada ibu Ishida. Sementara di luar rumah sakit, Uno sedang berkelahi dan menyalahkan Nishimiya. Untung saja hal tersebut bisa dilerai oleh ibu 目の Ishida. 頭の中でしか物事考えられねえ。やめなさい。翔子さん。 Pada saat itulah titik balik kehidupan mereka semua berubah. Di saat Ishida yang masih belum sadarkan diri, Nishimiya berusaha untuk menebus kesalahannya dengan memperbaiki pertemanan Ishida. Ia menemui semua teman Ishida untuk meminta maaf dan menyatukan pertemanan mereka kembali. Akhirnya mereka pun bisa berdamai dengan masa lalu dan menjadi teman baik. ちゃんと謝ってなかいや長塚君おはよう君が Nah, begitulah akhir cerita dari film A Silent Voice. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.